Tentu saya mau sampaikan bahwa banyak program yang belum dilaksanakan. Kita juga masih dan juga rumah pun di mana satu rumah ada 3 orang di satu rumah. Dari sendiri atau dari sendiri itu juga terkadang saya punya anak-anak di sekolah mereka jalan kaki dulu saja yang saya sekolah di jalan kaki dan mau sudah aspal satu anak-anak ini masih jalan kaki. Ketika Bapak Ibu mempercayakan Heksa dan terpilih pada tanggal 27 November 2024, ini menjadi tanggung jawab saya. Saya akan buat untuk satu masyarakat yang ada di pantai terus begini. Kenapa dari Indonesia sampai di Indonesia? Maka jalan ekonomi orang yang hidup yang kita lewat posisi itu. Apa yang menjadi dari masyarakat? Ketika mereka perlu untuk maju, mereka sendiri. Ini adalah yang terbaik. Bicara kami selama ini dari Mansur dan Hasan seperti apa bagi masyarakat, dan juga calon nomor 1 dan 2. Ini adalah Bapak Ibu sekalian. Saya ini ada di sisi itu, saya ada di Mansur. Saya mau untuk Mansur dan saya mau untuk seperti saya mau untuk seperti ini. Dari sebelah selatan sudah, sebelah utara sudah, tinggal sebelah kanan atau kita juga ingin kalau dibaca dalam perhatian seperti itu kalau 27. Bangun pagi pasti melihat Bapak Ibu datang dengan keluh kesah. Di orang-orang yang berubah pola kerja COVID-19 saya berbicara. Yang berikut saya ingin mengklarifikasi yang bisa sedang beredar bahwa ketika tanggal 27 November Hersan terpilih, maka Roni Mansur ditangkap masuk penjara dan kepala PD untuk berkelola di DPR. Lalu saya ditangkap kenapa? Kita kasih ke saya tempat telepon saudara ini satunya. Dan kalau mau tangkap berarti ya sudah, saya panggil satu ya masyarakat. Orang bos dalam masih amo bos ya. Dan berikut ada bahasa bilang bahwa partai politik 10 partai yang saya beda jauh dengan saya. Saya ini anak kampus, saya tidak punya apa-apa. Kalau mau bicara biaya partai saya ini punya uang dari mana atau jabatan apa yang terlalu penting untuk saya bisa beli partai. Tapi saya punya Tuhan. Partai Golkar dengan Gerindra. Itu pun pikiran kita berdua belum tentu. Kita beliau sampaikan ada maksudnya kita bisa main-main ke, tapi kakak saya tidak punya uang. Beliau dilakukan oleh ketua koalisi. Hasil survei tadi kan menjadi modal buat saya. Lalu Golkar keluarkan rekomendasi. Tinggal waktu yang mereka terima P1 KK waktu itu juga sebelum juga terima P1 KK bersama dengan mereka. Padahal sebenarnya baru masuk di hari yang sama, hanya 4 jam. 4 jam kita bisa dapat P1 KK. Punya uang. Tapi saya testing satu yang hasil survei dengan rekomendasi dari Golkar. Dia bilang saya tidak butuh Bapak punya hasil survei dengan rekomendasi. Saya butuh uang. Masa begini. Dia langsung berdiri pulang dari saya bilang, ini saya salah bicara apa tuh? Dia langsung berdiri pulang saya. Dengan pengurus kita pergi cek beliau di rumah sakit, oksigen selang semua sudah masuk di hidung semua, mulut sampai di kaki. Bapak Barik begitu buka pintu, itu dari
Yang sakit ini punya itu bilang, Bapak jangan bicara karena dokter larang. Saya bilang, Bapak kita menuju tuh. Saya sudah sampai di sana penghitungan dosa tunggal sudah diproses. Saya bilang berarti beliau tadi tidak sakit, beliau tidak ada dosa tunggal, tapi dia harus sakit. Sudah 25 sebelum kita mau berangkat tanggal 26, Gerindra pesawat sudah mau keluar dan take off, telepon masuk dosa tunggal sudah masuk. Dia sampai pikir bahwa sebelum masa itu benar bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan saya rasa satu mungkin. Jadi kalau orang bicara bilang dari maksudnya pakai WTP itu mengkosong, jangan dengar, tidak benar. Saya tahu begitu itu dapat, tapi karena Tuhan yang memberikan kartu ke saya. Jika itu Tuhan yang pilih saya, maka Tuhan yang tetapkan saya. Jadi saya mau sampaikan kepada saya punya masyarakat. Ketika ada orang yang datang bicara kalimat atau bahasa ini, jangan dengar. Tak tunggu-tunggu. Atau kita tidak masuk samping-samping, tapi kita langsung menuju. Oleh Kementerian Presiden dilantik, orang Gerindra. Kita DPR orang PDI. Semua partai ini ada di kementerian. Dari Hasan, Doni Mansur dan Hasan ke Jakarta tidak pergi mengemis, karena langsung pergi ketemu dengan orang partai. Dan orang partai siap untuk fasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat Cipering. Partai siap untuk kita bangun Cipering. Oleh karena itu orang punya bahasa bilang nanti partai selesai baru itu. Emangnya kita bukan partai, kita tidak bukan partai ini. Partai tidak pernah kita karena Tuhan sudah kasih. Bagaimana kita menjaga partai ini untuk membantu kita dalam pembangunan 5 tahun Kabupaten Cipering ke depan. Itu saja. Masyarakat Kabupaten Cipering 18 kepedulian kepada masyarakat dengan slogan Kabupaten Jayapura. Ada Termogai, ada Supardi, ada Suebu, Yanto Elwai, itu semua saya punya murid. Kemudian saya pindah di STM YPK Biak. Tahun 93 saya pindah di STM YPK Biak. Saya mengajar di STM YPK Biak. Ini ada teman saya yang juga ikut sama-sama saya, kita masuk urus superior itu ada Pak Agus Mole, ada Pak Ludo, ini teman-teman kita berjuang di STM YPK Biak. Ini ada Pak Lasarus Indir, ini teman-teman dulu yang kita sama-sama masuk superior dari posisi kosong. Saya mengajar di STM, nah sekarang juga saya bersyukur murid saya juga 2 yang sekarang maju di Biak Impor. Jimmy Kapisa itu saya punya murid. Saya Mas Nandivo itu saya punya murid. Jadi mereka sekarang maju, mereka sekarang bersama-sama Pak Guru. Kita berlomba, maju di Biak, saya di superior. Tapi saya bangga karena generasi saya mengharapkan superior juga seperti itu. Saya hadir sebagai pendidik. Saya ingin generasi superior harus seperti itu dan harus maju terus. Kita berkembang. Hari saya. Karena dia tahu saya di Biak, karena waktu di Jayapura, Pan Samsung, Pak Rumkabu dan Pak Marian mantan bupati itu selalu mereka ajak saya kemana-mana. Saya bagian junior dari mereka. Mereka suka suruh-suruh saya kemana-mana. Waktu tiba di Biak mereka cari saya, termasuk Pak Samsung, kemudian Pak Rumkabu. Satu ketika Pak Rumkabu ajak saya, kita makan di rumah makan di Biak. Dia bilang sama saya, aduh, kita pulang merantau, aduh dari Jayapura, saya dari Jayapura. Kita malu kalau bikin apa-apa, kira-kira kita bikin apa. Terus saya bilang, terserah kakak, ini sudah eksplorasi, silakan mau bikin. Dia bilang, saya mau bikin kabupaten superior. Saya waktu itu belum tahu superior. Terus saya bilang, superior itu gimana? Dia bilang, superior itu saya punya kampung kelahiran. Saya bilang, kita bikin sudah. Akhirnya kita bergerak asosiasi atau ikatan, maka dibentuklah Ikatan Keluarga Besar Superior. Dan pada saat itu Pan Samsung berdua, Pak Rumkabu sebagai sekretaris, kemudian anggotanya seperti tadi disebutkan itu saya kenal semua. Pak Gemamoribo ini Pak Pendeta yang masih ada, ini Pak Den juga termasuk tokoh dalam KBS, kemudian Pak Kumurawak. Pak Kumurawak itu saya tahu persis, beliau anak Indober, beliau juga bagian dari perjuangan Kabupaten Superior. Pak Yosef Mansawan, almarhum, MC yang bagus. Beliau bahasa Inggrisnya bagus, Pak Yosef Mansawan. Ada juga Pak Bram Mansawan, sudah almarhum, Pak Mandosir, Bang Rambu Putih.
kemudian Pak Pendeta Kawer di Sowek. Mamang Soben selesai, belum itu juga dibilang kita bangun SMA Koridor karena Koridor jauh ke SMA. Kita pergilah ke sana. Dulu kita ke sana tidak pernah beranggaran, kita dari TikTok langsung tembus Koridor. Sampai di Koridor kita survei, kita masuk di hutan Sagung. Waktu saya patok titik pertama SMA Koridor. Ini beliau Pak Arman Rendawan Samsung. Bapak kasihan anak-anak di Wandos ini kenipet jalan kaki. Bidang bisa tidak buka kelas jauh, kelas 1, 2, 3 di Wandos. Saya bilang siap, nanti saya dengan Pak Piten Rayar kita survei. Surveilah kita di Wandos. Dan kalau Bapak dan Ibu turun, ada SD sebelah kiri, itu patok pertama saya yang boplang untuk bangun SD kelas jauh pada saat itu. Kemudian itu belum selesai. SMK itu kita bangun, teman-teman ini banyak. Saya punya teman seperjuangan, Pak Lasarus Imbir, Pak Victor Pariaribo, Pak Gultom, Pak Agus Mole, ini teman-teman seperjuangan kita bangun SMK. Kemudian Pak Moses Bab itu dulu Babinsa di sini. Kalau datang ke rumah Pak Saubat, setiap datang kita minum kopi di sana. Jadi banyak teman-teman yang sudah meninggal. Pak Yesaya Mansoben, itu Moses Mansoben itu waktu saya datang dia masih bertuting itu. Hanya lama ada Pak Ubaja Bukur Pioper, Pak Rumere yang di SD sana, kemudian Pak Rumaroten itu teman-teman saya yang kita lama-lama di Supiori. Kemudian setelah sekolah jadi SMK, kita dulu cari murid, bukan murid cari sekolah, kita yang jalan ke Piro. Jadi dayung, dulu Walter Johnson jalan, kita dayung ke Insumbabe, dayung ke Rani, dayung ke Nyambarai, Insumbre, kita cari murid. Kita ini semua Pak Imbir, Pak Gultom, kita semua kita rame-rame. Kita dayung, kita ambil murid, kita taruh lompat di pesta. Kadang-kadang kita kaget terbangun hanya karena kodok, waktu itu memang banyak di situ. Kus paling banyak. Sampai hari ini saya jalan, kalau saya cium bau, saya tahu ini kus ada di mana. Sampai hari ini saya hafal, gara-gara pada saat itu kus banyak di situ. Kemudian sudah dikenal, saya yang bicara di mimbar, panggil jemaat untuk sidang. Tiap hari sedang dengar kita kerjanya itu. Saya di Nyambarai, ada rakar guru seluruh GPK Supiori. Saya ditugaskan sebagai sekretaris. Sampaikan agenda jadwal. Segala arahan saya panggil di mimbar. Nanti sudah sore pas bulan puasa, dan kalau saya kapan buka puasa dulu. Saya turun ke tenda, buka puasa, habis buka puasa saya kembali lagi ke mimbar. Suasana pada saat itu harmonis. Kalau seperti begitu, terus kenapa orang bilang saya kalau saya dari waktu bupati nanti saya dengan siapa sana kita lagi bangun disebut bagaimana membangun madrasah di mana-mana. Kayak diragukan ada 6 orang dengan saya, yang 5 orang ini semua yang sama. 3 orang menjadi guru agama, 2 orang menjadi pendeta. Saya memang orang besarkan orang guru. Yang guru agama kalau bisa minta kesaksian, guru agama ada 1 di SMK Marsram, itu guru agama. Ada 1 guru sekolah minggu, ada masih tinggal dengan saya sampai hari ini. Guru yang 1 sudah kembali ke Bogor. Pendeta yang 1 di Fatwa. Pendeta yang 1 dia dulu vikaris di Ninggo. Kemudian dia jadi pendeta di Tutali dan di Vale Sembangi. Sekarang dia sudah ditarik di Semoga. Jadi urusan yang penting dan kebetulan dia punya bahasa Inggris juga bagus. Namanya Olivia Yahudi. Jadi kalau orang mau, saya sadari saya tidak berbahaya. Saya mau marah, orang bilang saya ambil. Tidak dulu. Makanya saya lebih baik diam. Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Untuk itu saya sering bilang sama teman-teman, orang bilang harus begini-begini, saya bilang tidak. Saya tidak punya kapasitas atau kemampuan apa-apa untuk membuat perlawanan hal itu. Karena saya harus sadar, karena saya sadar itu termasuk maju ini pun sebenarnya bukan keinginan pribadi saya. Saya bisa katakan, saya umur 60, dan 3 Agustus kemarin saya pensiun.
3, semua perempuan. Istri 1 saja, tidak lebih. Kemudian saya sendiri. Kalau bicara hidup saya tidak bicara hidup. Cuma saya bangga. Istri saya sehat dan kota ini. Dan saya tahu superior. Oleh sebab itu, walaupun saya tidak berniat untuk maju dan diinginkan oleh masyarakat, jasa superior yang membuat saya harus untuk memperhatikan superior dengan bekal prestasi. Orang bicara di PRM, orang boleh buat program, saya bicara basis saya adalah data. Saya bisa mengukur kemiskinan superior. Orang bilang superior, IPM superior 64,6%. Saya punya target akan naikkan dia menjadi 68%. Dan per kapita dia turun sampai 4,58%. Saya tahu start dari mana, karena pendapatan per kapita rata-rata superior per orang hanya 1.385 ribu rupiah. Sementara nilai yang harus dipakai adalah minimal 1.980.000 rupiah. Dan ada di kalangan masyarakat berapa orang, saya tahu startnya dari mana. Saya menghitung pendapatan per kapita itu, saya tahu target itu saya kejar tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya digunakan. Saya punya data untuk itu. Usia harapan hidup target superior di tahun 2022 adalah 63 tahun, 5. Saya targetkan di tahun 2029 dia menjadi 69 tahun, 5. Kenapa 69? Saya hitung, tidak bisa saya paksakan begitu. Semua itu saya hitung. Jumlah penduduk superior 229.000 sekian. Saya perkirakan di tahun 2029 akan mencapai 32.000 sekian. Saya hitung. Menekan di mana? Solusinya. Basis bekerja saya adalah, kita berdua adalah data. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, basisnya adalah data. 42%. Menurut data EPBDN kita 22%. Kita harus turunkan dia rata-rata nasional berkurang dari 10%. Tapi untuk Papua dia sekitar 12-15%. Untuk superior kita target dia harus rata-rata di bawah 20%. Itu target. Kenapa begitu? Kita hitung karena kondisi masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena stunting ada hubungannya dengan rumah tadi. Yang Pak Roni bilang, satu rumah 3 orang, WC tidak bagus, atap bocor, air tidak masuk. Itu penyebab stunting. Jadi ketika itu kita ratakan, kita rapikan, maka nilai stunting kita bisa ukur dia turun pada besar. Indeks pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu pengangguran yang produktif, yang usia kerja tapi belum kerja. Rumusnya apa? Usia tamat dan usia lanjut yang masih dalam kurun usia kerja. Itu namanya pengangguran terbuka. Berapa persen di superior? Superior cukup tinggi. Kalau untuk orang superior dia tinggi. Dia rata-rata di atas 35%. Air bersih superior sudah terlayani sampai rumah dan kamar. Itu sudah kita hitung. Target 2-3 Pak, air sudah masuk ke dalam rumah. Rumah layak huni kita target. Perhitungan yang sekarang sedang kami data, kita punya target 2024, 25, 26, 27, 28 menuju 29 semua masyarakat superior sudah punya rumah layak huni. Yang airnya sudah ada, listriknya sudah ada. Itu target. Kenapa dia bilang, kenapa tidak kita cepat? Tidak, kita pakai data. Di dalam APBD postur ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan, ada pendapatan spesifik grant. Saya tahu saldonya berapa untuk dialihkan pada pembiayaan. Jadi kalau bicara APBD, saya paham betul tentang APBD harus berapa. Orang bilang defisit, harus paham apa itu defisit. Karena defisit di situ ada pembiayaan, pengeluaran, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang nilai tukarnya diapit oleh silver. Jadi kami harus paham. Jadi sebenarnya saya tidak perlu bicara barangnya.
Tapi karena orang sebelum PPD, saya yakin bahwa masyarakat juga tidak tahu. Saya memberikan gambar bahwa postur APBD saya paham dari A sampai ke Z-nya. Kenapa dia surplus, kenapa dia defisit. Karena saya biasa bedah barangnya. Di dunia pendidikan, saya basis pendidikan, saya tahu urusan guru karena saya pernah guru. Saya pernah tidur kelompok lompat, jadi saya tahu nasib guru. Bagaimana guru di lapangan. Jadi saya hanya bilang kepada teman-teman guru, tunggu ketika Bapak dan Ibu pilih kami berdua, maka apa yang kami lakukan berdasarkan apa yang kami rasakan. Ruang kelas, bangunan sekolah, kami tahu bagaimana murid waktu guru mengajar, dia di belakang mendengar supaya dia nyaman, kami tahu. Bagaimana metodologi guru dia mengajar supaya murid di belakang. Kemudian kesehatan, puskesmas, PN, dan stunting. Maka dia ada hubungan antara puskesmas dengan stunting dan IPN. Ketika saya bicara stunting, kalau puskesmasnya tidak bagus, percuma bicara stunting. Kalau puskesmasnya tidak bagus, percuma saya bicara IPN, indeks pembangunan manusia. Maka puskesmas adalah potensial utama untuk memperbaiki IPN dan memperbaiki stunting. Jadi kalau orang bicara stunting, bicara SDM, tapi dia lupa puskesmas, itu masalah. Kan potensi sabu cukup besar, kita sudah komunikasi dengan Palembang. Palembang bisa menerima sabu berapa banyak pun, karena sabu di Palembang itu bagian dari pembuatan bahan dasar di Palembang. Itu dia terima. Kemudian kopra terbaik itu di Sepuluh. Karena Sepuluh punya kopra, kalau kopra daerah lain belum berbeda. Tapi kopra di Sepuluh di jatuh sendiri. Maka bobotnya bagus, kualitasnya bagus. Karena dia tanpa dipetik, dia diasap, kemudian benar-benar terbaik. Dan banyak yang mau menerima kopra. 10-an sampai ratusan ton pun kopra siap ditampung. Dia menerima kopra dan kelapa sawit. Dan kopra dia siap menampung berapa puluh ton juga. Jalan, kemudian jembatan, ini arah selatan yang kurang. Semasa kami ketika kami dua terpilih, maka ini menjadi prioritas untuk kita tinggal dan kita bangun jalan yang memadai. Buka akses untuk kita punya masyarakat petani bertani. Karena tadi saya bilang ke depan semua potensi masyarakat akan masyarakat hingga menjadi itu masih dikategorikan garis kemiskinan. Kita menaikkan jadi 2.700 sekian supaya pendapatan per kapita itu terukur dengan nilai di atas garis kemiskinan. Saya adalah perencanaan yang menghitung semua agenda perencanaan kaya berbasis data sehingga apabila kami dua terpilih maka data itu yang akan kami lakukan karena RPJPN nasional RPJPD sampai dengan RPJD 3 rencana induk kecepatan pembangunan sudah kami selaraskan untuk turun di RPJMD 2429 dan berencana untuk digarap ketika kami terpilih dan turun bekerja di KPU 2002 menjadi RPJD 2025. Itu sudah kami rancang dan akselerasinya sudah kami jangkau karena RPJD Kabupaten Sepuluh dan sudah dituangkan ke RPJMD Teknokrat 2025-2029 Kabupaten Sepuluh. Sekali lagi, mungkin itu dapat saya sampaikan berdua, maka garis terang sudah kami temukan. Kami berjalan untuk mencapai garis. Dukungan dan doa Bapak dan Ibu bisa kita lihat atas risiko tanggal 27 November 2024. Kita coba nomor baik. Akan membangun Kabupaten Sepuluh ada di Partai Golkar dan pengusung yang ada oleh sebab itu pada tanggal 20 kalian coba selama 23 karena sudah pasti menang. Dalam diri kabupaten ini yang pertama terkait dengan kesejahteraan dan pembangunan dalam hati untuk membangun kabupaten
supaya kalian benar-benar jeli, jangan sampai kalian salah pilih orang lain, terutama keluarga saya yang ada di Merauke. Kalian harus memakan keluarga karena dalam dari luar dan apa yang akan keluarga kepada kalian. Ini lain. Oleh sebab itu saya memberikan pesanan khusus buat keluarga saya yang di Merauke. Kalian besok pilih nomor 23 karena mereka dapat kalian bukan sana sini akan tahu tentang pembangunan kabupaten sebelum ke depan. Saya minta keluarga saya khusus di Merauke menambahkan menjadi 100 suara besok dan sebagainya. Jangan lihat dari calon sana sini dan uang yang banyak. Uang hanya pakai cuma sesaat, tetapi melihat pembangunan kabupaten sendiri 5 tahun ke depan. Dan tahu tentang birokrasi, mereka dari akar sampai dengan puncak bahasa pernah jadi PLTSek, nah ingat itu. Ini menjadi catatan khusus bahwa mereka paham tentang administrasi pangan, tentang pembangunan yang ada di kabupaten bahkan sampai provinsi dan pusat. Kedua, sebab itu saya memberikan pesanan khusus. Saya sangat tiga perusahaan saudara di Sipori. Kalian mau daftar sama saya akan pakai kerja kedua. Apa jawab mereka? Mereka bekerja. Secara nasional, siapapun tidak bisa bukan itu. Jaminan dari bawah 15 Bapak Ibu mau ragu apa? 20 kursi di Sipori 15 dan sempurna. Kita mau ragu apa? Nah, mangga pedesaan, jauh-jauh. 15 kursi tidak bisa terputus saat ini. Tetap jalan terus 2 tahun. Kenapa? 15 tahun ini terjadi. Bupati kalau memang tidak realisasikan kompetitif cepat, tapi 15 tahun ini ketemu dengan bupati dan wakil bupati. Susah gimana? Kebenaran negeri pulau ini dislogan sebagai pembangunan, tetapi kelakuan kita sudah tergeser dari kebenaran. Saya minta untuk yang baik agar PPK yang terbaik kepada kami bukan menjadi aset bagi kita, bukan saja 5 tahun jadi bupati kami, tapi 2 tahun yang ketiga jadi apa? Jadi orang jadi apa lagi? Gubernur saya ini tahu sejarah. Jadi awal saya menyalur nih. Terutama masa jalan nih. Punya tanggung jawab besar bagi tanah apa? Saya doakan dengan janji Tuhan. Pulau ini adalah pulau harapan bagi negeri ini. Maka hanya negara sanggup pilih dia. Tidak berlaku. Dia akan berbuat yang terbaik. Dan kita berharap bahwa pulau yang slogan adalah isi diri tidak pergi begitu saja. Tetapi harus dibuktikan dengan kebenaran. Maka sana kami pantas untuk dipilih. Maka yang lupa saya mau, saya kasih kesimpulan pada saat ini bahwa apa yang disampaikan, saya pikir anak-anak intelektual, laki-laki maupun perempuan di pulau Pukior pada umumnya, dan khususnya kampung Mumpunan. Mau ada dan mau benar, pokoknya MDP. Amin. Tuhan berkati filosofi biar yang tidak begitu kesusahan sampai dengan pemilik negeri ini. Kalau ada kecil apa lagi dong? Lu jangan nyamuk dan dokter mau saya foto dulu. Buat raja yang senang saya itu, jangan nyamuk dan dokter. Artinya, wajah sudah saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita memberikan harapan kita dan tahu yang kita harus jadi gubernur Papua. Amin. Investasi besar tanah ini. Investasi pemerintah besar tanah ini. Salah satu adalah itu. Oleh sebab itu yang membawa saya mau. Murasuk marapum yang si beda apa yang mau dari kawan. Apa yang menshare ni? Untuk satu terima ni. Jangan bercium ni. Rumah ini ada pandu kawan. Ibarat karakoma. Ismarmo. Dorebeno. Pemuda
Barang apa saya ada nama itu ibu rawa. Ini suara. Kamu di mana? Tidak pernah rasanya? Tidak kan? Janji saudara dengar oleh guru Womona. Amin. Sorry, Abel, tidak kok. Dan juga jurkam yang sudah dapat menyampaikan orasi-orasi politik bagaimana untuk pembangunan perubahan Kabupaten Superi ke depan. Bapak Ibu, kita sudah dengar bahwa visi misi sudah jelas, program-program sudah jelas, tinggal Bapak Ibu menentukan program itu dijalankan atau tidak ada pada Bapak Ibu. Keluarga Sarewo saya arahkan untuk dukung orang lain. Benarkah? Coba Om dorong jawab. Saya arahkan Bapak Om dorong jawab. Tidak. Berpolitik. Maka hari ini saya klarifikasi dan saya bukan tentang kebaikan, tetapi cara bagaimana saya harus menang. Itu. Maka istilah saya punya strategi politik. Kau bongkar saya di sini, saya ke situ, bongkar kau di situ. Untuk tutupnya kau datang bongkar. Itu strategi politiknya. Contoh akan ditangkap dan nanti kalah. Sudah sama-sama kalah. Dari mana politik? Dari sungai menangnya. Kau datang bongkar saya pergi bongkar korban punya. Klarifikasi. Dia doker. Ya, coba jawab Bapak Mansoben. Ya, kalau Mansoben ada di doker besar, kemudian ada Watum. Ya, berarti kita marga Sarewo bukan makar. Kita sudah disampaikan, kami 15 anggota dewan yang ada di 3 bupati. Kemudian ada bantuan kendaraan operasional belum. Itu yang kamu Bapak Ibu harus pikir. Diam. Maka kali ini kita berbicara itu. Kami hanya selatan ke belakangnya tambah timur saja. Ingat itu. Maka kamu harus dukung penuh. Hesam. Bisa kah? Bisa. Nanti yang akan muncul di situ adalah nomor apa? Nomor 3. Bapak Ibu, semua tidak akan memperjuangkan membawa dan mengangkat diri jadi calon bupati. Semua sudah tidak ada. Ada yang sudah dipanggil Tuhan. Roni Mansoben. Masyarakat untuk mendukung anak-anak kami. Saya berpesan kepada calon bupati dan wakil bupati agar ketika dapat berada, masyarakat tetap terus diatas bagaimana. Dua sebelum dari lain-lain mendapatkan dari pemerintah Kabupaten Superi. Tiga, percaya pemerintah dari lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan waktu kami kembali. Nah, kita bicara panjang. Tahun depan masih final. Khusus untuk satu pemuda ini karena bakat olahraga khusus untuk voli, bola kaki. Pemuda tidak punya lapangan bola kaki, tapi setiap pertandingan pemuda terbaik. Yang berikut lapangan kerja tadi sudah ini ada seleksi untuk masalah ke 35 ke atas sudah bisa. Maka solusinya kami dengan sampaikan perkebunan lain kita akan keluar dia. Ikan yang nanti di laut akan dibawa ke darat, kita sudah tahu. Nanti kita dapat bikin sapi yang banyak. Itu sudah sapi yang ada yang usia ke atas, kita harus masuk di situ. Ini bukan berarti ada yang sudah di sini. Ini ke atas, senang ke atas,
Semua saya hadir mewakili pemerintah, saya hadir di sini. Saya pernah ada masing-masing. Kita harus dikatakan pemerintah betul. Harapan kita semua ada pada tanggung jawab kita. Sekali lagi kita waktu informasi. Ada yang masih ada mau mundur, kita harus tahu. Ini sudah mandi